Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. eh, Jumpa lagi dengan saya Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah Teknologi Pengembangan Komunikasi Kesehatan. Di mana hari ini kita akan membahas tentang perubahan perilaku dan peranan komunikasi kesehatan dalam perilaku kesehatan. Ya, perilaku dapat dilihat dari segi kehidupan sehari-hari dan sikap mempengaruhi terbentuknya perilaku. Nah, perilaku tidak sama dengan sikap, beda. Dimana kalau perilaku itu sudah menunjukkan sebuah tindakan seseorang, sedangkan sikap lebih kepada kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, ini adalah perbedaan antara perilaku dan sikap seseorang. Ya, eh, selanjutnya dalam tahapan perubahan perilaku ini ada 3 tahapan utama, yaitu tahapan kognitif, tahapan afektif, dan tahapan perilaku. Nah, tahapan kognitif di sini adapun berdasarkan model HAIDA berisi tentang atensi atau perhatian. Kalau model hierarki pengaruh dia pada kesadaran dan pengetahuan. Sedangkan pada model inovasi dan adopsi, dia pada konsep kesadaran. Sedangkan dalam model komunikasi, dia masuknya kepada paparan penerimaan respon kognitif. Nah, sedangkan pada tahapan afektif, di mana berdasarkan model AIDA, minat dan keinginan sudah masuk ke tahap ini. Sedangkan kalau model hierarki dan pengaruh, dia pada rasa suka, preferensi, dan keyakinan akan sesuatu. Sedangkan dalam model inovasi dan adopsi, dia sudah masuk kepada minat dan melakukan evaluasi. Sedangkan pada model komunikasi, dia sudah tahap pembentukan sikap dan maksud tertentu. Ya. Selanjutnya pada tahap perilaku. Nah, ini sudah tahap kepada tindakan, di mana model AIDA, di mana dia sudah masuk kepada tahap sebuah tindakan. Tahap hierarki pengaruh dia pada proses pembelian. Tahap inovasi dan adopsi dia sudah percobaan ya dan adopsi. Sedangkan model komunikasi sudah melakukan proses perilakunya. Nah, ini tahapan-tahapan dari perubahan perilaku seseorang, mulai dari kognitif, afektif, dan perilaku. Nah, selanjutnya pengertian perubahan perilaku. Nah, dalam perubahan perilaku ini merupakan hal yang terpenting untuk membentuk kepribadian seseorang. Nah, menurut Robert Wick, 1974 menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari, dapat dilaksanakan secara langsung, secara praktik melalui tahapan proses belajar. Nah, sikap hanyalah sebagian dari perilaku manusia saja, sedangkan perilaku hanyalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan terhadap sikap mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, jadi sikap ini mempengaruhi perilaku seseorang, tapi sikap hanyalah sebagian dari perilaku manusia. Nah, sedangkan perilaku hanyalah tanggapan dari reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada. Ya, selanjutnya dimensi perubahan perilaku kesehatan. Dengan mempertahankan perilaku sehat yang ada, perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi ketidakseimbangan antara dua kekuatan dalam diri seseorang. Nah, dalam prakteknya, mengubah perilaku negatif atau tidak sehat menjadi perilaku positif sesuai dengan nilai kesehatan. Terus mengembangkan perilaku positif, pembentukan pengembangan perilaku sehat. Yang ketiga, memelihara perilaku yang sudah positif atau perilaku yang sudah sesuai dengan perilaku kesehatan atau perilaku sehat. Jadi ada 3 nih, mengubah perilaku negatif, mengembangkan perilaku positif, dan memelihara perilaku yang sudah positif tadi. Ya, jadi ada 3 dimensi perubahan perilaku kesehatan seseorang. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Nah, faktor sosial itu faktor yang pertama. Nah, dalam faktor sosial ini kita melihat bagaimana sebagai faktor sosial merupakan sebagai faktor
eksternal yang juga dapat mempengaruhi, eee, perilaku atau, individu yang lain ya, struktur, sosial, peranata sosial dan, permasalahan, eee, permasalahan sosial. Ya, jadi faktor sosial ini merupakan faktor, eksternal yang juga mempengaruhi perilaku antara lain struktur sosial, peranata-peranata sosial, dan permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Nah, pada faktor sosial ini, bila seseorang berada pada lingkungan yang baik, maka orang tersebut akan memiliki perilaku sehat yang baik pula. Nah, begitu juga sebaliknya, bila seseorang berada pada lingkungan yang kurang baik, maka orang tersebut akan memiliki perilaku, sehat yang kurang baik juga. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi, atau dapat berpengaruh terhadap perilaku sehat seseorang. Nah, dukungan sosial meliputi keluarga dan teman ini mendorong perubahan-perubahan, sehat seseorang. Nah, contohnya misalnya mengkonsumsi alkohol, kebiasaan merokok, dan perilaku seksual ini sangat erat kaitannya dengan, lingkungan di sekitar orang tersebut. Nah, kalau misalnya dia berada di lingkungan yang tidak mengkonsumsi alkohol, tidak memiliki kebiasaan merokok, dan perilaku seksual yang baik, maka, seseorang tersebut juga akan, cenderung mengikuti, eee, berdasarkan lingkungan sosialnya, ya. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi orang bisa saja, gemar minum alkohol karena lingkungannya memang, minum alkohol. Atau juga misalnya kalau sehari-hari di keluarga atau teman, kebiasaan merokok, itu tinggi, maka kecenderungan seseorang untuk mengikuti kebiasaan merokok juga akan tinggi. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan yang selanjutnya adalah faktor kepribadian. Nah, dalam faktor kepribadian ini, faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku salah satu contohnya itulah perilaku itu sendiri atau kepribadian seseorang. Yang di mana kepribadian seseorang dipengaruhi oleh yang pertama karakteristik individu, ya. Yang kedua, penilaian individu terhadap perubahan yang ditawarkan. Yang ketiga, interaksi dengan petugas kesehatan yang merekomendasikan perubahan perilaku. Nah, yang keempat, bagaimana pengalaman mencoba merubah perilaku, yang serupa. Contohnya ya, yang berhubungan dengan rasa kehati-hatian, membatasi dalam melakukan hubungan seksual sehari-hari, ini akan membantu individu agar tidak menjadikan hal tersebut suatu kebiasaan yang dapat merubah, perilakunya. Jadi bisa saja dia, mencegah ataupun, menilai, perilaku, kesehatan yang berisiko itu tergantung dari karakter karakter individu dari, diri sendiri. Yang macam-macam kepribadian itu ada yang koleris atau kuat, ada yang melankolis, ada yang sanguitis, ada juga yang, plekmatis. Nah, itu macam-macam kepribadian seseorang. Nah, kemudian sekarang adalah faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku perilaku kesehatan seseorang adalah faktor emosi atau emosional. Nah, rangsangan yang bersumber dari rasa takut, cinta, atau harapan-harapan yang dimiliki yang bersangkutan. Nah, ini adalah, faktornya. Nah, contohnya misalnya berhubungan dengan stres yang mendorong, melakukan perilaku yang tidak sehat seperti bekerja sebagai, pekerja seksual atau, perilaku Eee, atau keinginan untuk mengakhiri hidupnya, itu berdasarkan, eee, stres atau kejadian stres pada seseorang tersebut. Nah, ini juga, sangat, beresiko ya, karena rangsangan ini bersumber dari rasa takut, cinta, atau harapan-harapan yang dimiliki seseorang. Ya, kalau misalnya harapannya ke arah yang positif, rasa takutnya kepada hal yang positif, atau cinta pada hal yang positif, itu akan cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku positif. Nah, begitu juga sebaliknya, itu maksudnya. Nah, selanjutnya adalah proses terjadinya perubahan perilaku. Nah, satu kontemplasi yaitu belum adanya niat perubahan perilaku. Nah, di tahap ini seseorang hanya sekedar tahu saja tapi belum punya niat untuk mengalami perubahan perilaku. Nah, dengan adanya rangsangan-rangsangan, mulailah tahap kontemplasi, yaitu individu sadar adanya masalah kesehatan secara serius
ingin merubah perilaku menjadi lebih sehat. Nah, belum siap berkomitmen untuk berubah. Nah, selanjutnya persiapan. Nah, individu sudah mulai siap untuk berubah, ingin mengejar tujuan, sudah pernah melakukan tapi masih gagal. Nah, yang keempat, tindakan. Nah, tahapan tindakan ini sudah melakukan perubahan perilaku sehat. Sekurangnya 6 bulan sejak dimulainya usaha untuk memperlakukan kehidupan yang sehat itu. Nah, jadi ada 4 tahapannya, prekontemplasi, kontemplasi, persiapan, dan tindakan. Nah, tahapan perubahan perilaku menurut Simon Maton dan Grant Gottlieb 1955 tahapannya seperti ini ya, prekontemplasi, kontemplasi, persiapan, aksi, dan pertahankan. Nah, ini kalau prekontemplasi isinya tuh pendekatannya yaitu informasi, komunikasi persuasif dan pengalaman. Kontemplasi berisi informasi, komunikasi persuasif dan pengalaman. Persiapan itu isinya tentang cara melakukan perubahan, pengembangan keterampilan, aksi, keterampilan untuk mempertahankan perilaku yang sudah dirubah, penguatan dan dukungan manajemen diri dan perubahan sikap. Kalau tahap mempertahankan atau pemeliharaan adalah keterampilan mencegah kekambuhan, memanajemen diri, dukungan sosial dan lingkungan yang ada. Nah, ini adalah tahapan perubahan perilaku seseorang. Nah, selanjutnya peran penting dari komunikasi kesehatan. Nah, komunikasi kesehatan meningkatkan kesadaran individu tentang isu-isu kesehatan, masalah kesehatan, risiko kesehatan, serta solusi kesehatan yang ada. Nah, peningkatan kesadaran individu akan hal-hal tersebut berdampak pada keluarga serta lingkungan komunitas individu. Isu-isu kesehatan, masalah kesehatan, dan segala risiko kesehatan yang berkaitan dengan penyakit dikomunikasikan dengan baik, maka ketidaknyamanan psikologis dan emosional bisa saja tidak terjadi. Jadi peran dari komunikasi itu sangat penting. Nah, antara anggota keluarga yang sakit dengan anggota keluarga lainnya akan menemukan solusi kesehatan yang tepat sehubungan dengan kasus kesehatan itu ataupun kasus kesehatan lain seperti kasus kesehatan penyakit genetik. Nah, kemudian adanya interaksi kesehatan dan perilaku individu. Individu berada dalam situasi biologi, psikologi, dan sosial kemasyarakatan. Nah, ketiga faktor ini berpengaruh terhadap status kesehatan seorang individu. Nah, melalui komunikasi kesehatan, kita mempelajari timbal balik antara ketiga faktor tersebut. Pemahaman ini penting agar kedepannya dapat dikembangkan intervensi program kesehatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu menjadi lebih sehat lagi. Nah, ini peran dari komunikasi kesehatan itu memang sangat penting terhadap perubahan perilaku individu seseorang untuk lebih sehat. Nah, selanjutnya adalah kepatuhan pasien terhadap pesan kesehatan. Ya. Nah, ada dua hal yang mempengaruhi kepatuhan pasien pada saran medis yang diterima, yaitu yang pertama, pasien harus terlebih dahulu memahami atau understand isu-isu kesehatan atau masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. Nah, untuk itu ia harus mampu menafsirkan dan memahami semua informasi kesehatan yang dikomunikasikan oleh tenaga, tenaga medis pada dirinya. Jadi dia harus bisa memahami terlebih dahulu tentang isu-isu kesehatan atau masalah kesehatan apa yang dihadapi. Nah, kemudian pasien harus mampu mengingatnya. Eh, Bila dalam mengkomunikasikan informasi seputar kesehatan, para ahli medis tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami atau bahasa-bahasa medis yang sulit dipahami oleh pasien. Nah, umumnya informasi yang diberikan tidak terlalu banyak dan rumit, sehingga pasien dengan mudah mengingat kembali semua informasi kesehatan atau saran medis yang telah disampaikan untuk dirinya. Jadi yang pertama tadi dia harus bisa memahami terlebih dahulu, yang kedua harus mampu mengingat saran medis yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya bentuk komunikasi kesehatan. Nah, lebih banyak orang mengenal kampanye media massa sebagai salah satu cara untuk mengkomunikasikan isu kesehatan. Namun, ternyata ada bentuk komunikasi kesehatan yang lain. Nah, program entertainment atau hiburan merupakan salah satu cara lain untuk yang cukup efektif untuk mengkomunikasikan informasi kesehatan. Nah, beberapa hasil penelitian mendemonstrasikan bahwa informasi kesehatan yang ditayangkan secara singkat memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap informasi kesehatan. Nah, dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Paul Novelli pada tahun 2001 terhadap
3.719 individu menemukan bahwa banyak informasi kesehatan yang dapat dipelajari oleh individu ketika menonton televisi pada jam-jam utama atau prime time. Ya, misalnya di prime time itu di jam 7 sampai jam 8 malam atau jam 5 sore sampai jam 6 sore. Nah, itu adalah waktu-waktu prime time atau waktu jam-jam utama seseorang karena di waktu tersebut biasanya orang dalam posisi yang sedang istirahat dan memang um, menggunakan waktu khusus untuk menonton televisi. Nah, bentuk komunikasi kesehatan antara lain media advokasi yang didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan media yang lebih strategis bila didukung oleh keikutsertaan komunitas masyarakat dengan tujuan meningkatkan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini adalah bentuk komunikasi kesehatan. Nah, selanjutnya komunikasi kesehatan dengan pasien atau penderita. Nah, komunikasi kesehatan dengan pasien atau penderita meliputi informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan individu, informasi bagaimana memaksimalkan perawatan, dan bagaimana pemberian terapi. Komunikasi kesehatan pada pasien bersifat terapeutik yang artinya memfasilitasi proses penyembuhan dari pasien tersebut. Nah, ini biasanya lebih intens untuk memaksimalkan perawatan dan bagaimana pemberian terapi kepada seorang pasien. Nah, menurut Puwarto dalam Damayanti 2008, komunikasi kesehatan terapeutik memiliki tujuan yang pertama, membantu pasien mengurangi beban perasaan dan membantu pasien mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila diperlukan oleh pasien. Nah, yang kedua, membantu mengurangi keraguan pasien dan membantu pasien mengambil tindakan yang lebih efektif lagi. Yang ketiga, selanjutnya, komunikasi kesehatan terapeutik ini diberikan oleh pihak keluarga, ahli medis, dan orang-orang yang berada di sekitar pasien dengan memperhatikan beberapa prinsip komunikasi, yaitu, jadi ada beberapa prinsip komunikasi terapeutik yang harus diperhatikan. Yang pertama, komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Yang kedua, pihak keluarga, ahli medis, dan orang yang berada di sekitar individu harus menyadari kebutuhan pasien secara fisik maupun secara mental. Nah, selanjutnya memahami betul arti empati sebagai tindakan terapeutik. Nah, ini adalah eh, 3 hal utama dalam komunikasi terapeutik ya. Komunikasi harus ditandai sikap saling menerima, percaya, menghargai, kemudian memahami kebutuhan pasien secara fisik dan mental, kemudian memahami betul arti dari sebuah empati pada tindakan terapeutiknya. Nah, selanjutnya komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga pasien. Nah, komunikasi kesehatan pada pihak keluarga ini harus diperhatikan. Jika ada anggota keluarga yang menderita sakit atau menjalani serangkaian terapi dan pengobatan, keseluruhan proses ini harus diketahui dan dipahami oleh pihak keluarga. Nah, karena seringkali terjadi setiap kali anggota keluarga akan menjalani terapi, muncul reaksi emosional dan psikologi tertentu dari anggota keluarga. Jadi harus dipahami ya oleh pihak keluarga, terutama pada proses pengobatan dan keseluruhan proses dari serangkaian terapi maupun pengobatan yang dilakukan oleh pihak tenaga medis. Nah, komunikasi kesehatan antara pasien dengan pihak keluarga ini bagian penting dari sebuah perawatan medis. Menjadi efektif merupakan sesuatu yang esensial karena pasien dapat memahami keadaan dirinya dan pihak keluarga dapat memahami anggota keluarganya yang sedang sakit. Nah, kegagalan dalam komunikasi informasi kesehatan ini, pihak keluarga dapat berakibat pada ketidakpahaman pasien atas hasil tes yang dijalani, serta ketidakpatuhan pasien dalam mengikuti saran medis, misalnya dalam meminum obat, ketuntasan dalam minum obat, kemudian dalam perawatan pengobatan, itu juga harus mendapatkan dukungan dari keluarga maupun dari pasien tersebut. Nah, bila pihak keluarga tidak dapat memahami isu kesehatan yang berkaitan dengan keluarganya yang sakit, kemungkinan besar pihak keluarga tidak akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap anggota keluarga yang sedang sakit. Nah, ini bisa menghambat dari proses penyembuhan yang dilakukan. Nah, selanjutnya komunikasi kesehatan untuk masyarakat. Nah, komunikasi kesehatan untuk masyarakat ini lebih mengarah pada bentuk promosi kesehatan. Di mana promosi kesehatan ini bukan hanya proses penyadaran komunitas masyarakat dalam pemberian peningkatan pengetahuan dalam bidang kesehatan saja. Jadi penting ini ya, promosi kesehatan merupakan program kesehatan yang dirancang
untuk membawa perubahan perilaku, baik dalam masyarakat maupun lingkungan organisasi. Nah, selanjutnya, untuk dapat mewujudkan promosi kesehatan, diperlukan suatu strategi yang baik. Menurut Mubarak dan Cayatin tahun 2008, strategi ini diperlukan dalam mewujudkan promosi kesehatan dan tercermin dalam 3 langkah. Yang pertama, advokasi, merupakan kegiatan dalam memberikan bantuan informasi pada masyarakat melalui pihak pembuat keputusan dan penentu kebijakan dalam bidang kesehatan. Ya, langkah yang pertama dalam promosi kesehatan adalah advokasi. Kemudian langkah yang kedua dalam promosi kesehatan adalah dukungan sosial. Promosi kesehatan akan mudah dilakukan bila mendapat dukungan dan dari berbagai elemen yang ada di masyarakat. Dukungan masyarakat antara lain dari unsur informal atau tokoh agama, tokoh adat, dan unsur formal yaitu petugas kesehatan, penjabat, pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat atau empowerment community. Nah, pemberdayaan masyarakat ini dibutuhkan supaya masyarakat memperoleh kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Upaya ini antara lain dapat dilakukan melalui penyuluhan kesehatan. Nah, komunikasi kesehatan dan perilaku masyarakat. Nah, dalam praktiknya, komunikasi kesehatan dalam berbagai bentuk seperti media advokasi, media massa, entertainment, dan internet. Ini biasanya dilakukan untuk merubah perilaku dari masyarakat. Nah, komunikasi kesehatan mampu membentuk sikap dan merubah perilaku individu dengan cara meningkatkan kesadaran dan menambah pengetahuan tentang isu kesehatan, masalah kesehatan, dan solusi kesehatan yang ada dengan tujuan meningkatkan dan mempertahankan kesehatan masyarakat. Nah, itu adalah peran dari komunikasi kesehatan dan perilaku masyarakat. Oke, mungkin itu pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi dalam pembahasan kita berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.